Hewan apa yang bisa bikin pintar? Ikan. Karena kalau makan ikan bisa bikin pintar. Salah. Kok iso? Kanguru. Ingat, infak subuh di Teras Dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Jadi buat teman-teman bisa siapkan pertanyaannya. Yang mau bertanya bisa siapkan. Sembari saya mau menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu buat teman-teman ikut Teras Camp. Ini sebuah healing camp di hutan pinus Becici, Sabtu Ahad 2 hari, tanggal 21 sampai 22 Juli 2024. Teman-teman bisa join di camp.terasdakwah.com. Registrasinya murah dan terjangkau, 250.000. Info selengkapnya bisa simak di layar TV teman-teman yang bisa ada. Buat yang nggak ada bisa lihat di website atau di Instagram. Kemudian buat teman-teman bisa juga support pembangunan Masjid Teras Dakwah lantai 3 dan juga program-program yang lainnya, insya Allah akan bermanfaat, yang pahalanya akan mengalir. Dan buat teman-teman juga bisa mengikuti kajian cek kodam di kajian Amida Jumat 28 Juli 2024. Nah, ini cocok nih buat kalian nih. Karena yang mau cek kodam, nah datangin di sini. Jam 4 sampai jam 6. Dan kajian Amida ini khusus ahwat ya. Jadi laki-laki jangan sampai pakai ini kalian. Cadar. Ya cadar itu ada tuh kasus Mas. Ada ya? Ada. Waduh ini. Jadi teman-teman kalau ada kajian khusus ahwat, ada orang pakai cadar, badannya kekar, tangannya berbulu gitu ya. Coba itu dilaporin nanti ke panitia. Waduh bahaya ini. Ini cek kodam pula lagi ya. Kemudian yang terakhir kajian on the way talk bersama Habib Ja'far Al-Jupri dan Habib Isa Al-Kaf tanggal 27 Juli 2024 jam 19.30 sampai 22. Nah, jadi buat teman-teman bisa ikuti banyak kajian-kajian. Terus follow Instagramnya Teras Dakwah, follow Instagramnya Afan Rambe. Nah, alhamdulillah setidaknya naik 2 lah. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Itu ada tuh. Oh ya. Yang di belakang juga ada. Akhwat. Ada. Satu ya. Dapat hadiah nanti. Beras 1 butir. Ya Mas, bisa. Ada mic-nya enggak ini? Atau langsung sampaikan aja Mas? Oh itu ada mic-nya. Alhamdulillah. Perkenalkan nama. Ya berhubung kata Ustaz Ahmad nanti yang jawab saya. Oke, memang udah kusiapkan ini. Pertanyaannya tentang kodam ya. Perkenalkan nama, asal, cita-cita, hobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Pradana. Sebenarnya topik malam ini sangat menarik sekali ya. Terutama juga bagi teman-teman yang mungkin sudah berkeluarga dan punya ipar gitu barangkali. Atau juga yang punya putra-putri yang mungkin sudah mulai beranjak dewasa. Jadi kalau yang kami tangkap ini tadi materinya adalah ya berawal dari kita harus paham dulu siapa mahram-mahram kita gitu. Nah ini kadang kita itu masih belum paham gitu tentang siapa yang sebenarnya menjadi mahram dan siapa yang bukan. Jadi ipar itu sering dianggap sudah menjadi saudara sendiri gitu. Tidak jarang keluarga-keluarga di luar sana itu yang menganggap ipar itu sudah bukan orang lain, padahal sebenarnya ya mereka itu adalah orang lain gitu. Jadi sehingga menyikapinya masih kurang. Nah, yang utama adalah bagaimana cara untuk memahamkan terkait mahram itu, khususnya kebetulan saya punya anak yang sudah mulai kritis ya, banyak bertanya gitu, terutama kepada anak-anak kita atau kepada saudara-saudara kita nanti barangkali kira-kira memperkenalkan atau memahamkan sebenarnya mahram-mahram itu siapa saja dan seperti apa dengan cara yang mudah diterima atau yang menarik lah atau istilahnya, karena kita ketahui anak-anak sekarang itu
pertanyaannya itu jauh lebih tajam daripada Rocky Gerung. Ya, jadi kita memang sebagai orang tua memang tantangannya memang lebih besar untuk bisa istilahnya kita kenalkan dulu lah sebelum kita jelaskan batasan-batasannya seperti apa, tapi kita harus kenalkan dulu mahram itu siapa saja tuh. Nah itu mohon apa ya istilahnya ada masukan atau ada cara-cara tips lah untuk kita bisa mengenalkan mahram itu siapa saja kepada anak atau kepada keluarga kita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu Tat? Jadi tadi Tat, beliau ini menyampaikan siapa yang sebenarnya menjadi mahram. Kalau tadi kata masnya sebenarnya ipar itu bukan orang lain, ipar juga saudara kita sebenarnya. Tapi sama seperti sepupu juga ya Tat. Maksudnya kan ada batasan-batasan. Jangan sampai kita ipar itu kita anggap orang lain yang berbeda. Dia memang saudara kita, cuma ada batasan yang perlu dijaga. Nah, itu bagaimana caranya untuk memahamkan terkait mahram-mahram itu siapa aja dan caranya bagaimana supaya mudah untuk dipahamkan. Ini loh batasan-batasannya. Ini mahram, ini memang dia saudara kita, tapi ada batasan yang perlu kita jaga gitu. Gimana Tat? Ya, memang masalah edukasi terkait dengan mahram, terkait dengan ipar dan lain sebagainya itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan hasilnya itu secara instan. Coba bayangin aja setiap kali bulan Syawal, setiap Idul Fitri, itu pasti pencarian di Google tuh ini Mas meningkat hukum menikahi saudara sepupu. Waduh. Ini kayaknya yang ketawa-tawa juga pernah nyari itu. Soalnya kita sendiri nggak tahu gitu, atau banyak dari kita yang nggak tahu bahwa sepupu itu sebenarnya bukan mahram. Artinya kita boleh menikah dengan saudara sepupu. Apalagi ya dalam hal seperti itu juga kita kadang nggak sadar. Jadi ini pasti proses edukasinya itu perlahan. Dari kita sendiri harus benar-benar paham. Nanti kalau kita sudah menikah kepada istri kita, nanti kepada anak-anak kita. Jadi yang lingkup terdekat dulu. Nanti kita jelasin sedikit demi sedikit ke orang tua. Jadi tadi mahram itu ada yang dari darah. Dari darah itu ya yang darahnya itu kita bertemu dengan dia, maka dia adalah mahram kita. Misalnya dari orang tua pasti. Kemudian kakek nenek juga itu udah pasti. Paman-paman itu yang nyambung darahnya ke kakek nenek kita. Misalnya kakak atau adiknya ibu kita, adik kandung. Tetapi istrinya paman atau istrinya bibi, suaminya bibi gitu ya. Ini gimana sih bingung. Pokoknya paman yang misalnya adik ibu kita itu perempuan, ini laki-laki ceritanya, dia punya suami. Gimana sih? Yang laki punya istri kan saya laki-laki. Ya. Punya ibu. Ya. Ibu punya kakak atau adik laki-laki. Ya. Dia punya istri. Nah, istrinya ini kan nggak ada hubungan darah dengan kita. Ya. Maka itu menjadi bukan mahram. Tetapi kalau kakak atau adik ibu ini perempuan yang dia anaknya nenek kita, maka itu masih mahram. Jadi itu yang dari darah. Kalau kita cek-cek ini ada ketemu nasabnya, ketemu darahnya, maka itu adalah mahram kita. Dulu Nabi SAW pernah ada sahabiyah ini nanti deh itu di lain tempat. Tetapi kalau sepupu itu lain ya. Kalau paman itu masih, tapi kalau sepupu udah beda karena darahnya sudah tercampur dengan yang lain. Jadi proses edukasinya perlahan mulai dari diri kita, pasangan, anak-anak, nanti sedikit demi sedikit. Waktu itu pernah di zaman awal-awal gitu ya, orang tua saya nggak mau salaman gitu, karena ya bukan mahram. Itu malah diejek sama saudara yang lain gitu, dibilang kan kalau salaman begini, emangnya aku berhala gitu, kok disembah-sembah gitu. Nah itu kalau dibegituin sabar aja dulu. Jadi emang pasti butuh waktu, kita nggak bisa secara instan untuk menggapai kesamaan pemahaman, apalagi kalau keluarga kita masih mungkin belum mendapatkan ilmu tentang hal ini.
Seperti itu. Terus tadi ipar itu keluarga juga, tetapi emang kita perlu batasan. Iya benar banget. Jadi makanya tadi aku bilang bahwa kita tetap perlu respect ya kepada ipar kita, kepada mertua kita. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ini kok muamalahnya bagus kepada ipar beliau. Jadi beliau itu kan cinta banget sama ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Saking cintanya itu semua yang berkaitan dengan Khadijah itu beliau hormati, beliau cintai juga, dalam artian nggak dilupakan. Satu ketika pernah datang ipar beliau, adiknya Khadijah radhiyallahu anha, namanya Halah bintu Khuwailid. Halah ini datang kepada Nabi mengucapkan salam. Nah, ketika Nabi mendengar salamnya, itu Nabi bergembira banget, langsung disambut, dikasih hidangan macam-macam. Kata Nabi SAW, suaranya Halah bintu Khuwailid ini mengingatkan saya dengan suaranya Khadijah. Jadi beliau tetap memberikan pelayanan, tetap menjamu dengan baik, tetapi memang interaksinya harus dijaga karena bagaimanapun dia bukanlah mahram kita. Jadi seperti itu dalam menyikapi ipar ataupun saudara-saudaranya, suami maupun istri. Seperti itu. Betul. Yang paling mudah lagi adalah pakai gambar ya kan. Pakai gambar. Jadi kalau jelasin kan susah tuh. Kakek, wah panjang itu. Soalnya ada itu waktu sama Ustaz Andi Boni itu. Kakek, wah gitu. Nenek. Gitu. Jadi kalau digambarkan ini nenek, ini ayah, mah. Jadi mudah lah. Dan di Google udah ada sih itu gambar-gambarnya terkait siapa aja mahram-mahram kita gitu. Yang awal ada yang mau bertanya? Ah ya, mungkin bisa dikasih beras. Kasih mic maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, gimana cara kita menyikapi kalau seandainya seorang ibu cemburu terhadap kasih sayang suaminya kepada menantunya? Jadi suaminya itu kayak memberikan rasa sayang itu lebih daripada dia memberikan kasih sayang kepada istrinya. Misalnya, kepada ibunya. Iya, istrinya. Misalnya ini ada sepasang suami istri, Iya. terus mereka punya menantu. Misalnya si suaminya ini memberikan kasih sayang ini lebih besar kepada menantunya daripada ke istrinya. Aku pun bingung sebenarnya ini. Contohnya gini, misalnya Bukannya harusnya Berarti ini antara mertua dan menantu. Oh my god man. Oh my god. sama satu lagi. Ini lebih parah nih. Makanya aku pun ini apa salah bicara mana gitu. Sama satu lagi, gimana cara kita nyikapi kalau seandainya ipar. Kadang kan kalau seandainya kita punya kakak ini kan karena mereka udah menikah, suami istri, otomatis kan mereka udah kayak saling-saling periksa handphone gitu kan. Nah jadi handphone suami pun menurut dia handphone dia juga. Jadi dia bebas menggunakan handphone suaminya itu kayak misalnya komunikasi dengan adiknya, adik kandungnya, tapi menggunakan handphone suaminya. Nah kadang kan adiknya ini bingung, ini yang ngechat dia ini kakaknya atau abang iparnya. Jadi gimana responnya? Gitu Oh aja. iya benar-benar. Minta respon dong ya. Respon aja Dad. Harus benar ya. Yang penting respon. Ya yang pertama terkait mertua, berarti mertua ternyata lebih sayang menantu daripada istrinya. Yang pertama karena saya nggak melihat langsung ya, terkadang cemburunya perempuan itu ya sesuai perasaan dia aja, dia ngerasa wah kok lebih disayang segala macam, padahal bisa jadi perhatiannya mungkin biasa aja, tapi wallahu alam. Cuman memang kadang kecemburuan itu ada dan wajar, entah dari mertua gitu ya, atau kadang juga itu terjadi ibunya si laki-laki. Ini yang lebih sering terjadi, saya kira kayak begitu tadi kan, ibunya laki-laki cemburu sama menantu dia gitu kan. Cuman ini mertua istri menantu.
Wah, itu dia. Ini kecemburuan seperti itu berarti tugasnya si bapak mertuanya ini ya, bagaimana dia meyakinkan istrinya, dan kalau bisa dibantu menantunya itu juga menjelaskan kepada mereka berdua, kepada mertuanya ini supaya tidak terjadi salah paham. Karena bisa jadi juga emang si bapak mertua itu terfitnah gitu ya. Betul. Teruji. Karena bahkan alhamu al-maut, alhamu di situ secara bahasa tuh itu tadi mencakup ayah dari suami atau ayah dari istri juga. Jadi mertua, ipar itu juga termasuk dari alhamu. Maka tetap perlu berhati-hati, walaupun haram untuk dinikahi secara permanen, tetapi kalau dia kemudian obrolannya atau perhatiannya seperti berlebihan dan seterusnya, itu juga perlu berhati-hati. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada ipar make HP kakak kita atau abang kita ngechat kita, ini kalau bisa sih ditanyain juga kepada kakak kita secara langsung. Atau kalau perlu pakai kode-kode gitu kan. Biar tahu nih. Iya, soalnya kadang ada juga yang menyalahgunakan kesempatan-kesempatan seperti itu untuk berkomunikasi. Jadi itu juga bisa terjadi teman-teman. Mungkin nggak chat secara langsung tapi chat pakai nomor kakak kita atau nomor adik kita. Disapa kita, kemudian ngobrol bercanda-bercanda, ternyata itu ipar kita. Maka ini kan bahaya juga. Maka hati-hati juga kalau kita menemukan indikasi-indikasi tersebut, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan kepada kakak atau adik kita. Ini kok ada begini-begini, gimana ya? Biasanya kita itu kan takut ya, kalau kayak gitu takut ngerusak. Iya. Tetapi justru kalau kita membiarkan, mendiamkan, itu kerusakannya akan menjadi lebih besar. Jadi saat kita misalnya mengingatkan kakak kita, mengingatkan adik kita, itu adalah salah satu bentuk juga cinta kita kepada mereka, supaya rumah tangganya itu semakin baik. Barangkali kakak ipar kita atau adik ipar kita tuh terfitnah gitu, teruji. Soalnya emang kayak gitu di dalam rumah tangga, apalagi kalau misalnya ipar segala macam, itu kan biasanya interaksinya jadi lebih banyak sama iparnya dibandingkan sama perempuan-perempuan di luar misalnya. Maka tetap ada kemungkinan bisa aja orang itu terfitnah hatinya, atau kalau dalam bahasa Al-Quran, fi qalbihi marad, di dalam hatinya ada penyakit, ya ketertarikan, rasa suka, rasa kagum, sehingga ngechat seperti itu. Maka nggak ada salahnya juga kalau kita mengingatkan kakak atau adik kita karena cinta kita kepada mereka. Wallahu alam. Karena emang kalau terkait itu tadi kan, kalau saya lihat-lihat, kalau saya kan belum berkeluarga emang. Tapi yang terkait HP dan terkait itu kan balik ke pribadi masing-masing tadi ya. Kalau Raffi Ahmad sama Nagita kan itu privasi mereka. Ya HP masing-masing privasi dan saling percaya. Kan mereka gitu. Ada yang tadi saling tukar, ada yang Instagramnya digunakan istrinya juga kan gitu. Ada saling inilah mengetahui ya gitu. Itu balik ke balik pilihan masing-masing. Enggak, tapi tadi maksudnya kan kadang bisa aja kakak iparnya ini pakai HP kakaknya buat ngechat dia. Iya, betul Tat. Nah, ini yang bahaya gitu, apalagi kalau chatnya buat bercanda-bercanda segala macam. Apalagi kalau namanya diubah Tat, jadi Pak Junaidi. Wah, Junaidi 2 gitu kan. Junaidi 2 ya. Itu tadi kayaknya ada Ustadz Hamad 2 gitu, enggak? Wah, enggak ada Tat. Itu tadi Kang Ilyas. Kang Ilyas 2. Waduh. Ada yang mau bertanya lagi? Yang ya nih. Sabar ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi kan Mas siapa? Mas MC namamu? Mas Afan. Mas Afan tadi kan David Beckham. Berpantun kan? Oh iya, gimana tuh? Saya mau pantun juga ini. Boleh. Air beriak tanda tak dalam. Cakep. Air tenang tanda menghanyutkan. Cakep. Izinkan saya mengucapkan salam pada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ada yang lebih singkat ya.
2 kurang 1 sama dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan selesai. Lebih ahli. Jadi panjang banget sampai 4 bait itu. Baik Ustaz, saya Pugu dari Sidoarjo Ustaz, mau tanya sejauh mana kita berhubungan dengan saudara sepersusuan, karena kan pernah ada riwayat itu Bunda kita Aisyah itu berbicara dengan seorang lelaki, terus ditegur sama Rasulullah. Aisyah, kamu bicara sama siapa? Terus Bunda Aisyah bilang, ini kan saudara sepersusuanku. Kemudian Rasulullah bilang, sepersusuan itu cuman urusan lapar dan kenyang gitu Ustaz. Nah itu seperti apa Ustaz kalau kita misalnya bertemu dengan saudara sepersusuan kita? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang. Ustaz. Ya, kalau terkait dengan hadis itu saya baru pertama kali tahu, jadi nggak bisa menanggapi banyak atau mensyarah hadis tersebut. Akan tetapi ada juga riwayat yang lain di mana Nabi SAW pernah beliau itu tertidur di rumah salah seorang sahabiyah. Itu kalau nggak salah Ummu Haram binti Milhan. Nah, beliau itu saat itu Rasulullah tertidur dan Ummu Haram itu ngambilin keringatnya baginda Nabi ditaruh di botol untuk dijadikan minyak wangi. Soalnya memang keringatnya beliau itu harum. Waktu beliau lagi tidur tiba-tiba beliau itu ketawa gitu. Pernah nggak di sini ada yang tidur habis itu mimpi terus ketawa gitu? Ngigau ya. Hampir ngigau gitu. Nah Rasulullah pernah seperti itu, lalu terbangun. Nah, sama Ummu Haram ditanya, kenapa engkau ketawa wahai Nabi? Kata beliau, aku melihat ada pasukan kaum muslimin itu naik kapal untuk menaklukkan suatu wilayah di luar Jazirah Arab. Dan Rasulullah ketawa, kenapa? Ya soalnya kan kaum muslimin saat itu tuh orang-orang gurun gitu kan. Gimana bisa naik kapal gitu kan, apalagi sampai jauh gitu. Maka beliau menganggap ini kok ajib gitu ya, menakjubkan. Kemudian Ummu Haram minta didoakan oleh Nabi, wahai Nabi jadikan aku termasuk di antara mereka orang-orang yang berjihad itu. Maka didoakan dan beliau Ummu Haram ini kemudian syahid kalau nggak salah, bahkan makamnya itu di Pulau Siprus di Laut Hitam di sana, Mediterania Raya. Para ahli hadis membahas tentang ini. Ummu Haram, kok bisa Nabi tidur di rumahnya beliau, bukan di rumah istri Nabi dan lain sebagainya. Akan tetapi kemudian para ahli hadis menjawab bahwa ini pasti ada hubungan mahram di antara Nabi dengan Ummu Haram. Ada sebagian yang bilang karena nasab, ada yang bilang karena sepersusuan seperti itu. Cuman terkait dengan tadi statement Nabi saya belum pernah tahu. Yang saya tahu adalah kalau saudara sepersusuan itu hukumnya seperti mahram muabbad, artinya kita boleh bersentuhan, boleh melihat aurat yang wajar seperti itu ya. Dan diharamkan untuk menikah antara saudara sepersusuan. Jadi kalau yang saya pahami semestinya yang dilakukan itu tidak terlarang gitu. Cuman mungkin nanti akan saya coba cari tahu terkait dengan hadis Aisyah dengan saudara sepersusuannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang awat ya itu. Pada nanti ngamuk kan? Itu kasih mic-nya sama Aulia. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, cukup singkat aja, sejauh mana sih batasan hubungan anak tiri dengan ayah sambung gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara anak tiri dengan ayah sambung. Nah ini memang salah satu fikih mahram yang cukup complicated
tetapi dia itu nanti hukumnya itu tergantung pada satu hal. Bukan pernikahan antara ayah sambung dengan ibunya, tetapi apakah di dalam setelah menikah gitu ya, apakah sang ayah ini sudah berhubungan suami istri atau belum dengan ibunya. Kalau belum berhubungan suami istri, maka hukumnya masih seperti ajnabi, masih seperti asing. Artinya nggak boleh langsung bersalaman. Misalnya baru menikah gitu ya, itu masih belum boleh salaman, belum boleh misalnya cipika-cipiki segala macam, itu belum boleh. Kalau anaknya sudah balik, kalau belum balik sih masih ya bebas gitu. Cuman ketika tadi interaksi dengan yang sudah balik, itu dilihat kalau memang sudah berhubungan suami istri. Kalau kita sebagai anak nggak mungkin nanya gitu kan, cuman dikira-kira aja. Maksudnya udah seminggu apa segala macam, seharusnya sudah gitu kan. Itu jadi ya mahram. Nggak boleh tuh nikah antara ayah sambung dengan anak tirinya kalau dia sudah berhubungan suami istri dengan sang ibu. Artinya kalau sudah diharamkan untuk menikah selama-lamanya, ya hukumnya sama seperti tadi kita misalnya sama mertua, ya boleh salaman. Kemudian mungkin misalnya nggak pakai hijab, itu diperbolehkan. Nah, tapi kalau belum, maka tidak boleh seperti itu. Dan bahkan bukan termasuk mahram nantinya, bukan termasuk mahram mu'abbad. Kurang lebih kayak gitu. Wallahu alam. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau izin bertanya Ustadz, jika ada seorang ayah yang menikah lagi, tapi hubungan anak dari ayah itu sama istrinya tidak klop, itu sama-sama nggak suka lah. Nah, kita sebagai anak tuh harus menyikapinya tuh seperti apa agar ayah kita tuh nggak merasa tersakiti dengan sikap kita karena nggak suka terhadap istrinya, dan bagaimana ayah itu menyikapi antara kedua orang istri dan anaknya itu biar tidak ada perpecahan atau dan lain-lain sebagainya. Terima kasih Ustadz. Jadi ini ketidaksukaan antara ayah dan anak tiri gitu ya? Bukan. Istri tiri, maksudnya ibu tiri ibu dan tirinya. anaknya. Iya. Sorry. Anak tiri dan ibu tiri. Iya. Iya, ini memang jadi ada ini nggak ngebahas itu dulu ya. Buat teman-teman, ada salah satu riset yang memang dilakukan di Barat sih. Jadi kalau orang itu misalnya dia kemudian berpisah, apalagi kalau perpisahnya adalah perceraian, lalu si orang tuanya ini sudah punya anak, lalu mereka menikah atau dia menikah lagi dengan yang baru, itu kemungkinan ibu sambung atau ayah sambungnya itu harmonis dengan si anak itu persentasinya tuh kecil. Artinya apa? Kita itu jangan bermudah-mudahan terkait dengan perpisahan kalau sudah menikah, kecuali kalau memang ada hajat yang perlu banget gitu. Soalnya apa? Nanti itu juga efeknya kepada anak, kehilangan sosok entah itu ayah atau sosok ibu. Berbeda dengan kondisinya kalau meninggal, itu cenderung anak lebih mudah menerima. Walaupun juga mungkin bisa aja kejadian-kejadian semacam itu. Nah, kalau misalnya kondisinya udah terlanjur nih kayak begitu, apa yang mesti dilakukan baik si anak ataupun si ayahnya nih? Yang pertama, kalau dari sudut pandang saya pernah melihat juga kondisi yang serupa. Itu jangan memaksakan, ayahnya itu jangan memaksakan harus damai, harus saling mencintai, harus begini, harus begitu, harus seperti benar-benar kayak ibu dan anak. Itu masalah perasaan, masalah kecocokan, masalah cinta, itu adalah hal yang gak bisa dipaksakan sama sekali. Bahkan kalau kita maksain sesuatu yang mereka itu sebenarnya gak saling menyayangi, gak saling mencintai, justru akan semakin memperusak keadaan, memperkeruh keadaan. Ini satu, buat orang tuanya jangan memaksakan. Yang kedua, bagaimana kalau posisinya kita nih nggak suka dengan ibu tiri kita dengan berbagai sebab, entah itu
masa lalunya, entah itu emang karakternya apa segala macam. Kita sebagai anak tetap dengan segala macam ketidaksukaan itu, kalau bisa tetap harus dijaga tutur kata dan juga sikapnya. Jadi walaupun kita nggak suka, jangan sampai kemudian kita jadi nyakitin dia, jangan kemudian ngata-ngatain. Walaupun mungkin pengen banget gitu ya, tapi ditahan, didoakan, dan kita juga terbuka aja kepada orang tua kita bahwa nggak cocok nih. Tolong ya interaksinya sewajarnya aja, nggak perlu dipaksakan begini dan begitu. Kayak kita misalnya punya teman gitu kan, ada teman-teman yang kita nih ngerasa cocok banget dan bisa terus-menerus temenan sama dia. Tapi ada juga teman yang kayak awalnya doang nih seru, tapi lama-lama nyebelin. Akhirnya kita nggak lagi temenan sama dia. Itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita paksain. Masa kita dipaksa terus-terusan temenan gitu kan? Kan pasti kita nggak nyaman lama-lama. Kita nggak suka dan nggak akan betah. Kecuali kalau itu emang datang dari diri kita sendiri. Kalau mau kita juga bisa berdoa pada Allah supaya Allah berikan rasa cinta kita kepada istri dari ayah kita atau suami dari ibu kita, supaya hubungan keluarga semakin harmonis. Ini adalah opsi yang terbaik, yaitu kita berdoa pada Allah, karena Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Mungkin awalnya kita nggak seneng nih, nggak srek, nggak bisa nerima orang tua kita nikah lagi. Ada teman saya yang cerita kayak gitu. Padahal dia kemudian di kemudian hari gitu ya, ketika dia udah kuliah, pokoknya dia tuh dulu benci banget dari SMP sampai kuliah, dia tuh benci sama ayah sambungnya, ayah tirinya. Dia ngerasa ibunya ini menikah lagi adalah tanda ibunya ini nggak setia sama ayahnya. Padahal ayahnya meninggal begitu. Di kemudian hari ketika dia udah kuliah gitu ya, udah mulai ngerasain kehidupan yang sebenarnya, dia sadar bahwa ternyata ibunya ini menarik emang. Maksudnya ya pasti akan ada yang berminat seperti itu. Di sisi lain juga pasti dia membutuhkan pasangan, entah itu untuk membantu nafkah, untuk membantu ngurus anak-anaknya yang banyak dan seterusnya. Dia kemudian baru bisa mulai memaafkan dan menerima hal tersebut. Tapi yang namanya perasaan itu adalah di luar kendali kita, maka kita minta pada Allah supaya perasaan kita dibikin stabil, bisa mencintai orang yang sudah menjadi orang tua kita, walaupun dia adalah ayah ataupun ibu tiri kita. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, itu dari Aceh. Ini yang jauh-jauh itu emang datang dari jauh buat kajian apa pada kuliah? Udah selesai Kayaknya kuliah, alhamdulillah. liburan, lagi liburan Tat. Tadi ada yang kuliah, ada yang lagi udah selesai. Ini kan dari Bandung ini Tat. Masya Allah. Sindikat. Masya. Indikat. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanyanya di luar tema boleh? Gak boleh Mbak. Kayak mana? Nantilah kalau temanya sesuai ya. Coba dulu. Coba dulu. Kalau nggak boleh nanti aku yang jawab. Silakan Mbak. Dari apa ya? Tadi itu ada pembahas dosa yang nggak diampuni itu selain dosa besar pun bisa diampuni kecuali kesyirikan. Jadi itu inget nih masalah kesyirikan. Kita itu apalagi di daerah Jawa ini ya kebanyakan sering kalau misalnya kita itu mendaki atau ke daerah-daerah yang pegunungan gitu, rata-rata tuh kayak permisi Mbah, jadi tuh kayak ngerasa ada penjaga atau apa gitu. Padahal itu kan termasuk kesyirikan. Nah, gimana sih caranya itu buat bantu ke teman-teman itu kalau kita itu nggak boleh gitu. Kadang-kadang itu pada ngebantah itu karena merasa etika gitu loh. Karena itu kesopanan kita, makanya kita gitu. Nah ini dia, Mbaknya cocok ikut teras camp di tanggal 20 Juli. Nah insya Allah nanti diarahkan emang. Maunya mandiri. Inilah kenapa Teras Dakwah bikin acara teras camp. Memang akan tahu nanti ada yang nanya ini. Nanti kalau di
anak teras dakwah kalau lewat ya lewat aja sampai masuk jurang. Enggak lah. Kayak gitu. Jadi mbaknya nanti bisa ikut teras camp, daftarkan. Ini dapat potongan nanti ya. Dapat potongan insyaallah. Kalau daftar. Potongannya berapa persen? Udahlah dapat door prize tadi. Kalau ditarik door prize-nya dapat 2%. Berarti 250 jadi berapa tuh? Gitu. Nah, gimana Tat? Ya, pertama kita harus tahu ya terkait dengan kesyirikan ini ada syirkul akbar, kemudian juga ada syirkul asghar atau syirk duna syirk, kufrun duna kufrin. Jadi yang pertama adalah kesyirikan yang besar yang bisa membuat kita keluar dari agama Islam. Itu enggak harus, jadi orang keluar dari agama itu enggak harus dia masuk agama lain gitu. Ketika dia melakukan perbuatan syirik yang besar, misalnya dia meminta-minta kepada setan gitu, dan dia meyakini bahwa setan itu bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala, di situ dia melakukan kesyirikan yang besar, apalagi sampai memberikan sesajen, menyembah dan seterusnya. Ini walaupun dia misalnya KTP-nya masih Islam, masih dia sholat lagi, tapi kalau dia nggak bertaubat, bersyahadat ulang, maka itu syirkul akbar. Kalau dia sampai meninggal nggak bertaubat, maka dia meninggal di dalam kekufuran. Ada juga kufrun duna kufrin atau kekufuran tetapi nggak sampai dia keluar dari agama Islam, atau syirkul asghar istilahnya. Itu adalah kondisi-kondisi yang dia mendekati kesyirikan tetapi yang terjadi adalah dia bertambah dosa gitu ya. Yang terjadi adalah dosa. Termasuk diantaranya adalah beribadah karena riya, sum'ah gitu ya, sombong dan seterusnya, termasuk juga tadi meminta bantuan atau kulonuwun gitu ya kepada jin, kepada setan dan lain sebagainya. Itu adalah suatu dosa, tidak sampai ya syirik tapi tidak sampai membuat seseorang keluar dari agama. Nah ini memang perlu kita lagi-lagi kalau masalah edukasi itu perlahan, pelan-pelan. Kalau salah satu influencer tuh, YouTuber yang bagus tuh dalam dia ngedukasi soal masalah ginian, itu siapa namanya yang stand up comedian? Avan Rambe. Oh, Zawin. Ah ya. Zawin tuh dia kan suka naik gunung. Betul. Coba deh ditonton video-videonya, dia ngedukasi juga tuh teman-temannya. Apaan sih, nggak harus begitu-begitu gitu ya. Nggak harus kulonwun, yang penting kita ya mintanya perlindungan kepada Allah. Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan mudarat. Kalaupun memang ada jin segala macam, karena memang Nabi bilang bahwa jin itu tempat tinggalnya kebanyakan di laut atau di hutan. Jadi wajar kalau ada yang misalnya dia bisa ngelihat segala macam di hutan ada begini begitu. Mungkin aja benar dia, tetapi tetap kita minta perlindungannya kepada Allah yang bisa menjaga diri kita dari gangguan-gangguan jin dan juga syaitan. Daripada kita merendahkan diri di hadapan makhluk-makhluk yang seperti itu, lebih baik kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian kita juga jadi sembarangan gitu ya, bertindak segala macam yang sembarangan, itu nggak perlu juga. Jadi mereka juga adalah makhluknya Allah, nggak perlu kita ganggu-ganggu segala macam, tetapi kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguannya mereka. Kita ajak teman-teman mulai ngapain sih kayak begitu, kita minta aja perlindungan sama Allah, Allah yang bisa melindungi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi mungkin kita nggak perlu nyinyirin mereka dulu, tapi kita kasih solusi-solusi dulu supaya mereka lebih punya pilihan lain gitu. Mungkin mereka juga nggak tahu harus ngapain kalau nggak kulonuwun gitu kan. Makanya kasih tauin aja zikir-zikirnya. Kurang lebih kayak gitu mungkin. Ada lagi jarak langkung gitu. Hah? Iya kan? Jarik langkung. Jarik langkung. Hah? Oh, derek. Namanya Derek manusia. Langkung. Derek langkung, kangkung. Iya, itu jin tuh
mereka bisa mengganggu, tetapi kalau kita semakin merendahkan diri di hadapan mereka, justru kita akan semakin lemah, dianya seneng. Jadi setan itu suka kalau egonya dituruti. Makanya pasti kalau minta apa-apa pasti dia minta sesajen gitu kan. Kalaupun enggak sesajen yang gimana-gimana, dia minta untuk dihormati. Nah, ketika kita menghormati dia, ketika kita takut sama dia, disitulah setan semakin besar, semakin merasa punya kuasa untuk mengganggu kita. Tapi kalau kitanya tahu bahwa Allah yang melindungi kita, kita nggak takut sama mereka, justru mereka semakin mengecil seperti itu. Ya, pertanyaan terakhir dari sini ada nggak? Ada yang mau tanya dari sini? Nggak ada? Ada? Terakhir ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Siap. Ya, jadi saya itu kan anak terakhir dari 4 bersaudara. Dan alhamdulillah kakak-kakak saya tuh sudah menikah semua. Alhamdulillah. Ya, jadi semuanya tuh sudah nganggap, kakak ipar tuh udah nganggap saya tuh sebagai, semuanya tuh kayak adik gitu. Sayangnya sebagai adik gitu. Nah, sebelum ada film apa kakak ipar adalah maut. Saya pernah gitu disuruh sama orang tua buat ikut kakak saya kan tinggal di Kupang gitu. Soalnya ikut PNS di sana dan nikah di sana gitu. Jadi orang tua tuh bilang suruh tinggal di sana, ikut PNS di sana karena di sana tuh mudah lulus PNS-nya gitu. Namun saya itu menolaknya dan akhirnya saya kembali lagi ngerantau di Jogja gitu. Dan pertanyaan saya, bagaimana cara buat memberi atau agar orang tua tuh memahami gitu Ustadz, kayak gitu. Ya, memang jadi gini ya. Karena itu udah pilihan yang tepat. Sebenarnya ipar adalah maut itu bukan berarti kita benar-benar harus menjauhi gitu ya. Nah, tadi sudah aku jelasin bahwa emang kita perlu menjaga interaksi dengan mereka, tetapi kita juga tetap perlu respect. Bagaimanapun nanti juga anak-anak mereka adalah keponakan kita dan seterusnya, itu tetap kita harus sadari mereka juga udah bagian dari keluarga. Cuman memang kalau kita lebih memilih untuk menjaga diri, menjaga batasan, itu pun tidak apa-apa. Nggak apa-apa juga nanti misalnya kita sampaikan ke orang tua bahwa ya takut ada kesalahpahaman, takut ada fitnah di antara mereka, antara kita dengan keluarga dari kakak-kakak kita. Itu nggak apa-apa kalau kita menyampaikan hal yang semacam itu. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik mungkin memilih jalan yang lain yang lebih aman. Cuman kalaupun misalnya di antara teman-teman ada yang milih ikut, itu bukan hal yang dilarang, tetapi memang perlu dibikin batasan yang lebih ekstra. Ya, dibikin batasan yang lebih ekstra. Kalau bisa misalnya ya tinggalnya nggak sama mereka satu atap gitu, apalagi kalau rumahnya kecil, tetapi di tempat tinggal yang lain, tetapi tetap bisa kontak-kontakan dengan keluarga dari kakak misalnya seperti itu. Jadi ipar adalah maut itu insya Allah lebih banyak kejadian-kejadian baik gitu ya di dalam keluarga ipar daripada yang jahat-jahatnya yang seperti di film-film. Cuman memang itu adalah salah satu kalau kita tidak menjaga interaksi antara kita dengan saudara-saudara ipar kita. Wallahu alam. Masya Allah, luar biasa sekali penyampaian dari Ustadz Ahmad, dan semoga ini juga menjadi pelajaran baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Semoga orang-orang yang hadir di majelis ini Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan rezekinya, yang lagi sakit disembuhkan, yang belum menikah diberikan jodoh yang terbaik di waktu yang tepat, orang yang sudah menikah
keluarganya menjadi harmonis dan bahagia, dijauhkan dari segala ujian dan mara bahaya, dan orang-orang yang lagi skripsi dimudahkan, dilancarkan, dapat dosen yang baik. Belum dikasih waktunya dosennya udah ngajak ketemu aja langsung. Amin. Nah, semoga cepat lulus dan wisuda. Amin. Dan jangan lupa buat teman-teman semua menyebarkan kebaikan ini kepada teman-teman yang lain. Semoga ini menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita semua, dan kita niat untuk menyampaikannya kepada saudara-saudara kita. Jangan lupa share kegiatan-kegiatan kita di media sosial dan tag Teras Dakwah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau tingkah laku, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.